Saudara-saudari yang terkasih, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Berjumpa kembali dengan saya, Yakobus Julian Elis, penyuluh agama Katolik Kota Pontianak. Pada kesempatan kedua ini, kita bersyukur bahwa semuanya hadir untuk dapat memahami cinta kasih Allah yang diberikan kepada kita. Ada beberapa topik yang akan kita berikan dalam bimbingan penyuluhan. Setelah itu kita akan doa rosario bersama, yaitu jadilah saksi kebenaran. Dalam perayaan Hari Anak Muda Internasional di Lisabon tahun 2023, Paus Fransiskus berpesan kepada kaum muda supaya tidak takut. Tidak takut apa? Tidak takut untuk memberi kesaksian bahwa mereka adalah orang-orang Kristen, para pengikut Kristus. Pada pertemuan pertama kita sudah mencari informasi identitas kalian masing-masing. Persoalan yang dihadapi orang muda pada akhir-akhir ini, pada masa kontemporer ini adalah ketidakmampuan untuk kita beriman. Padahal iman sudah diberikan kepada kita dan kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita jarang mau rutin berdoa. Ini masalah orang muda. Dan sangat kurang membaca kitab suci. Sehingga kita mudah dipatahkan dan dibelokkan iman kita oleh TikTok, YouTube, Facebook yang mungkin sering kalian akses pada kesempatan-kesempatan hari senggang. Bahkan ada 5 kelalaian sebagai orang Katolik menurut Romo Argo . Yang pertama adalah melalaikan misa pada hari Minggu. Padahal sudah jelas rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Ini sering terjadi terutama yang sudah dibaptis dalam gereja Katolik. Jadi kalau kita sampai melalaikan misa pada hari Minggu, itu berdosa berat. Kita tidak setia kepada Allah, kita menentang Allah. Penentang Allah itu setan. Jadi kita mulai membiasakan diri untuk menentang Allah. Dan itu adalah perbuatan yang cemar, terkutuk, celaka. Maka kalau bahasa kitab suci itu berat. Celakalah kau Korazim, celakalah kau Betsaida. Kalau yang sering membaca kitab suci Jika di Tirus dan Sidon sudah terjadi mujizat-mujizat ini, sudah lama mereka bertobat. Celakalah kau Kapernaum, apakah kau akan ditinggikan? Tidak, kau akan dicampakkan dalam dunia orang mati yang paling bawah. Saudara-saudari yang terkasih, sadarlah. Jadi orang muda untuk hadir ke sini ini, jangan kita kuliah itu modelnya letoy, lemah, lesu. Kemarin saya jalan-jalan di Jakarta, habis BIMTEK dari Bandung, saya melihat seorang bapak itu tanda salib luar biasa sebelum menyeberang jalan. Wah, ini orang Katolik. Apakah kita bisa bersaksi menjadi pengikut Kristus yang baik? Makan di kantin, makan di kafe tanda salib, pasti akan ada yang menghina dan mencemooh kita. Maka ada doa, jadikanlah aku pembawa damai. Mungkin di kamar kos kita atau di kamar kita tidak ada salib yang ada korpusnya. Kita hanya dikirimi duit. Kitab suci bisa di-download. Nah itu kelalaian kita. Jadi jangan sampai melalaikan misa. Di Pontianak ini sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama Kalian mau misa itu hari apa? Hari Sabtu dan Minggu. Dari 8 gereja, bahkan ada kapel yang menyelenggarakan misa pada 5:30. Kapel Santo Antonius Sungai Jawi. Lurus, ketemu Universitas Katolik Agustinus Hippo, di sebelah sini ada kapel. Kalau kalian pergi misalnya ke Siantan, dari Siantan lurus, lalu sampai ke STT Pastor Bonus, di situ jam 7. Nah, sedangkan gereja-gereja misa hari Minggu pada hari Sabtu itu ada beberapa gereja. Keluarga Kudus,
kemudian Sisilia Sukaraya Dalam, lalu Santo Hieronymus, Paroki Stella Maris. Nah, gereja katedral mungkin masih ada. Karena ya, selanjutnya pada hari Minggu, wah bahasa kami tebaya. Mulai dari setengah 6, jam 6, setengah 7, jam 7, jam 8, setengah 9. Lanjut lagi sore, setengah 5, ya. Kemudian, tidak salah jam 6, lalu lanjut lagi jam 7. Keluarga Kudus, Paroki Katedral, dan MRPD udah jam 7 sekarang. Itu adalah misa untuk menunggu kalian. Siapa yang mengundang kita? Yesus Kristus. Kita hadir ke gereja untuk berjumpa siapa? Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Yang mau kelas mana gerejanya? Mau kayak teater? Ya, saya baru cek di YouTube itu. Rupanya Paroki Katedral itu atau Gereja Santo Yosef Katedral itu adalah gereja terbesar di Asia Tenggara loh. Bisa menampung 3.000 umat. Bangga kita kan? Memang belum basilika ya. Tapi apalah arti kebanggaan kan? Di situ kurang apa lagi? Sama seperti tempat kuliah itu kan? Mau di atas ya, silakan, dingin ya. Kurang apa lagi kalau di kampung pakai kipas angin, boro-boro kipas angin ya, angin cepoi-cepoi, Aceh ya, yang berada di kampung ya. Tapi mungkin di kota kabupaten sudah pakai kipas angin, bahkan pakai AC kan. Ya, di kota Pontianak ini yang pakai AC itu ya, Keluarga Kudus, MRPD, Sisilia, Katedral, ya kan. Semuanya sebenarnya pakai AC, cuman tergantung gembala baik, ya kan. Nah, jadi janganlah kita di kota Pontianak ini melalaikan untuk hadir ke gereja. Nanti waktu ditanya bapak mamanya, kamu sudah misa di berapa gereja? Hah? Saya hanya misa di 1 gereja aja. Padahal kita bisa misa di 8 gereja, ya kan? Kita bagi setiap minggu, 8 minggu, berarti 8 gereja bisa kita ya kunjungi Yesus Kristus di situ. Tergantung daerahnya atau di mana kita berada kan. Mumpung masih muda. Kalau udah punya anak, udah punya istri, udah punya suami agak berat. Pastilah cari yang tempat yang terdekat. Ya kan? Udah nenteng. Ya kan? Nenteng botol nenen. Kan begitu nanti kalau kalian jadi bapak muda, jangan malu. Ya kan? Yang ibu-ibu udah nenteng gendongan kan? Kan memang wajib membawa anak ke gereja. Makanya Paus Fransiskus mengharapkan kita tidak takut untuk memberikan kesaksian bahwa kita adalah orang-orang Kristen, para pengikut Kristus. Kita orang Katolik masuk ke gereja Katolik, bukan gereja non-Katolik, jelas ya. Nah, jadi harus paham. Kita harus menyambut tubuh dan darah Kristus bagi yang sudah menerima sakramen Ekaristi atau sakramen komuni pertama. Sekarang diselenggarakan Krisma, kan saya sudah sampaikan kemarin tuh. Cobalah pergi untuk mendaftarkan diri ikut Krisma di beberapa paroki, bisa. Yang penting kita sudah lapor ketua lingkungan kita. Nah itu tadi kelalaian banyak orang Katolik, tidak hanya orang muda ya. Kelalaian kedua adalah kurang sekali membaca kitab suci. Bagaimana kita mau jadi saksi iman? Ya kan, baca kitab suci sekarang tidak perlu belilah, download ya. Download, masukkan ke handphone. Ya. Mahal Pak, kitab suci 150.000 untuk seumur hidup. Tapi kalaupun di download di Play Store, ya kan, muncullah kitab suci, baca. Ya kan, kok baca cat mampu, baca kitab suci tidak mampu, nonton mampu, main game sampai yang tipis pun bisa dimainkan di layar sekecil itu, ya kan? Ya baca kitab suci misalnya pagi siang sore, kitab Kejadian 50 bab bisa dibagi kan? Jangan-jangan tidak tahu kitab pertama, ya kan? Nah, kitab suci Katolik itu ada 73 kitab. Paham ya? Jadi kalau kita beli yang ada di Heterokanonika itu kitab suci bersama, tapi kitab suci Katolik itu 73 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Kalau yang non-Katolik itu hanya sampai 66 kitab, dia kurang 7 kitab. Kitab yang kurang itu adalah Tobit, Yudit, ya kan?
kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirak, Baruk, 1 Makabi, 2 Makabi, tambahan kitab Ester, tambahan kitab Daniel ya. Jadi ada 7 kitab. Tapi bagi gereja Katolik itu adalah kitab suci. Nah itu ya yang disampaikan oleh kepratinan ya, bahwa kita kurang sekali membaca kitab suci. Kita sering mendengar tapi membaca sulit. Kata Santo Hieronymus, kalau kamu tidak membaca kitab suci, kamu tidak mengenal Allah, mengenal Yesus. Maka kalau diputar balikkan di TikTok, kita barulah kebakaran jenggot, kepanasan, baru baca kitab suci sepenggal-sepenggal. Padahal jawabannya ada di semua di situ, ya kan? Makanya ada 1 Yohanes itu, surat 1 Yohanes katakan, jangan mendengarkan orang yang sudah keluar dari iman Katolik. Pengajarannya adalah sesat dan jangan didengarkan. Maka yang kita dengarkan adalah pengajaran para imam kita, uskup, pastor, ya kan? Dan juga umat inti, ya, seperti diakon, bruder, suster, ya, para katekis Katolik, para pengurus gereja Katolik, itu yang didengarkan. Kalau yang sudah keluar dari Katolik, itu sudah tidak layak untuk mewartakan ya iman Katolik. Karena sumber dari iman Katolik itu ada 3. Yang pertama adalah kitab suci, kedua tradisi gereja, ketiga magisterium. Ya, paham ya? Ajaran gereja itu diperbaharui melalui konsili-konsili. Jangan tidak paham, Konsili Vatikan kedua menghasilkan berapa dokumen? Tinggal lihat saja, 16 dokumen. Ya. Sebenarnya itu mata kuliah bagi kita yang ngambil mata kuliah agama. Ya kan? Nah, mungkin kalau Pak Albert kasih yang mudah biar kalian dapat nilainya bagus kan. Tapi itu memang harus bisa, harus paham. Ya, 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, 7 sakramen, 4 kebenaran utama. Jangan pura-pura enggak ingat. Ya. 73 kitab suci, 20 peristiwa rosario, 14 perhentian jalan salib. Kita ketemu waktu itu kan masih dalam masa Paskah ya. Sekarang sudah masa biasa. Nah itu. Jadi itulah ya yang disampaikan. Hari ini di dalam Injil Tuhan meminta kita untuk tidak takut dalam bersaksi akan ya segala kebenaran yang mereka terima dari Roh Kudus. Yesus berpesan bahwa Roh Kudus menginspirasi untuk mengatakan segala kebenaran yang didengarnya dari Yesus yang bersatu dengan Bapanya. Ketika kita dibaptis, kita menjadi putra putri Allah, maka hanya orang Kristen, orang Katolik yang bisa menyebut Allah itu Bapa. Orang di luar Kristen, di luar Katolik tak boleh nyebut Tuhan itu Bapa. Bahkan umat Yahudi itu nyebut Allah itu Yahweh, Elohim, Adonai. Mana ada orang Yahudi nyebut Allah itu Bapa? Kalau nyebut Bapa dia dilempar batu. Nah itu harus paham ya. Saking dekatnya kita dengan Tuhan Allah, kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa karena kita dibaptis dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Ya. Kemudian kita menjadi murid-murid Kristus. Kita menjadi Kenisa Roh Kudus. Nah, kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi memperoleh karunia hidup kekal. Namamu tercatat di surga. Nama sudah tercatat. Tapi kalau kalian tidak mau dipelihara iman kalian oleh Roh Kudus, maka kita akan hanya sekedar dicatat. Ya. Pertanggungjawaban kita nanti kita diadili oleh Yesus Kristus sebagai imam dan hakim agung kita. Nah, jadi itu ya, kawan-kawan, saudara-saudara, saudari-saudari, harus dipahamkan kepada diri kita. Ya. Jadi kalau kita tidak peduli dengan iman, apa katanya? Iman tanpa pengetahuan bisa sesat. Pengetahuan tanpa iman bisa buta nanti. Jadi itu. Jadi kita hadir di sini karena kehendak Tuhan. Bukan Pak, karena kehendak Bapak saya Pak. Bukan Pak, karena kehendak
dari kampung saya Pak, kalau saya tidak kuliah nanti malu lah pulang, kan begitu. Enggak, karena kehendak Allah. Bayangkan kalau Allah itu berkehendak, sekali jadi. Pada mulanya adalah firman, kan begitu. Segala sesuatu yang ada dalam diri Allah Bapa menjadi milik Yesus, jelas. Dan sebaliknya Yesus bersatu dengan Allah Bapa, serta demikian pula segala sesuatu yang ada pada Yesus ada juga dalam diri Roh Kudus. Jangan bingung. Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Katolik tiga. Tiga apanya? Tuhan itu Esa. Ya. Tetapi untuk menjelaskan tentang Tuhan itu, ya, digambarkan oleh Yesus sendiri. Pada mulanya adalah firman, ya, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Baca Injil Yohanes lengkap di situ ya. Jangan diputar balikkan, oh Yesus itu ada disalib yang disamarkan. Nah, jangan dengar. Jangan dengar nyamuk. Orang ingin membuat sesat kalian, kenapa? Karena memang iblis itu tidak suka kalau manusia itu tahu siapa Tuhan. Makanya dia menggoda Adam dan Hawa di Taman Eden, Taman Firdaus. Hei Hawa, semua buah di taman ini kan bisa kau makan. Enggak lah, ada satu tuh buah yang enggak boleh aku makan. Buah yang di tengah-tengah, kalau aku makan mati. Enggak, kalau kau makan nanti kau sama seperti Allah, ngakal. Jadi iblis tuh ngakal kita gitu. Ya. Habis itu dia makan. Dia ajak lagi Adam, makan Dam. Kalau kita makan ini sama seperti Allah, makan. Tiba-tiba akhirnya Tuhan Allah berjalan-jalan lalu memanggil manusia, mereka sembunyi. Karena malu, takut, mereka rupanya berbeda. Awalnya mereka tuh satu daging, lalu tiba-tiba melihat berbeda itu jadi malu. Ya kan? Rupanya mereka sudah tidak setia kepada Allah. Nah itu tadi, orang yang tidak setia kepada Allah itu, ya kan, melalaikan pergi ke gereja pada hari Minggu. Pergi ke gereja harus jelas gereja Katolik untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Yang kedua adalah membaca Alkitab, kitab suci. Kemudian kelalaian kita yang ketiga itu apa? Kelalaian yang ketiga itu, ya, kita tidak terlibat aktif di lingkungan. Makanya di mana kamu tinggal usahakan lapor ketua lingkungan. Paham ya? Lapor RT, ya kan? Tapi untuk yang komunitas orang beriman itu dicari, saya ini lingkungan mana, di paroki mana, tinggalnya di mana, ya? Boleh tanya di paroki terdekat kalian. Misalnya di Sungai Raya Dalam itu pastilah paroki Santa Sisilia. Kalau tinggal di Juruju pasti paroki Bunda Maria. Kalau tinggal di Siantan pastilah paroki Stella Maris. Kalau tinggal dekat-dekat Pontianak Selatan itu arah di jalur Untan Jalan Adi Sucipto, bisa dicek dulu. Kalau yang sebelah kota ini bisa paroki Gembala Baik. Kalau sudah masuk ke sana paroki Santa Sisilia. Kalau tinggal di Ampera bisa jadi paroki MRPD atau paroki Keluarga Kudus. Ya. Mudah kan? Kalau kita tinggal ngekos dekat-dekat sini, bisa jadi paroki Santo Yosef Katedral, kan begitu. Nah, kita cek, tanya dengan sekretariat paroki. Pak, Bang, Bu, D, kalau misalnya masih muda kan, saya nih paroki mana ya? Lingkungan mana? Oh, ini parokinya, ini ketua lingkungan. Mudah kan? Ada WA. Pak, Bu, saya mau melapor, saya dari Sanggau, tinggal di sini. Ya, saya melapor. Oh iya, kan begitu. Nah, nanti kalau ada kegiatan lingkungan diundang. Kan begitu kan? Digabungkan di WA group. Sekarang enak, teknologi itu membantu, memudahkan. Jadi jangan bilang, aku nih udah 2 tahun tinggal sini, tak tahu aku nih ketua lingkungan, tak kenal dan sebagainya. Ini agak repot. Ya. Jangan cuek-cuek, ya. Siapa tahu dapat jodoh di situ, lalu ngurus, ya kan? Selesai S1 tinggal di situ, lalu lah baru mengurus ini, mengurus itu, repot. Nah, itu ya.
Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena Roh Kudus lahir dari persatuan kasih antara Allah Bapa dan Allah Putra, yaitu Yesus Sang Almasih, bila kita merenungkan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, maka kita menemukan banyak sekali tanda bahwa kita tak perlu merasa takut. Seorang ahli kitab suci pernah mengatakan bahwa dalam Alkitab terdapat 365 ayat yang mengatakan jangan takut. Coba nanti ya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu berapa? Sudah diteliti oleh ahli kitab suci, 365 bilang jangan takut. 1 tahun berapa? 365 hari. Jadi 1 tahun tuh Allah itu berkehendak kita jangan takut. Kalau setan tuh buat kita takut. Pocong, genderuwo, kuntilanak. Ya kan? Kok nama setannya bisa banyak kan? Dari setan, iblis, Beelzebul, ya kan? Tah apalah namanya. Pampir, ya kan? Dah, toyol, tah apa lagi nama tuh, ya kan? Nah, jadi 365 kali diucapkan jangan takut di dalam kitab suci. Kata pertama dalam kitab suci apa? Pada mulanya. Kata terakhir, amin, kitab Wahyu. Jelas ya? Nah, jadi ada 365 ayat yang mengatakan jangan takut. 365 adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Apakah ini bisa dikatakan bahwa setiap hari Tuhan mengajak kita untuk tidak takut menjadi saksinya? Jadi jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saya Katolik, saya pengikut Kristus, saya tanda salib. Diundang orang kawan-kawan saudara-saudari yang beragama lain, ya kita berdoa sesuai dengan iman kita, iman Katolik, tanda salib. Paham ya? Doanya ya doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, doa spontan, doa di Mada Bakti itu banyak ya. Hafalkan, tapi doa pokok harus kita hafalkan. Allah tidak pernah membuat kita takut, Ia mengajak untuk berani dalam segala hal, terutama mengatakan apa yang benar, karena segala hal yang benar berasal dari Tuhan. Sebaliknya rasa takut berasal dari musuh kita, yaitu iblis. Jadi kalau kita takut di kos kita, doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Lalu tadi ya coba saya katakan ada 3 sosok orang kudus tuh yang ditakuti iblis. Selain yang paling ditakuti Allah ada 3. Kalau Allah, Yesus, Roh Kudus ditakuti iblis. Tapi ada 3 itu yang membantu kita untuk mendoakan kita. Yaitu adalah itu sesuai dengan pastor yang sudah meninggal dunia waktu umur 92 tahun yang sudah mengusir 160.000 iblis pada tubuh manusia, eksorsis. Silakan nanti dicek di internet. Yang paling ditakuti itu apa? Santa Maria Bunda Allah, Santo Mikael Malaikat Agung Allah, Santo Yohanes Paulus II. Tukang langgang iblisnya lari. Karena kehendak Allah terjadi atas semua orang kudus ditakuti. Jadi kalau kita takut di kos, makanya doa, tanda salib, Bapa kami, Salam Maria. Ya kan? Jangan lupa kunci pintu. Jangan kosnya itu enggak ada kunci, apalagi yang cewek, tinggal dorong buka kan. Cari masalah. Berjaga-jagalah sebab pencuri itu tak tahu kapan datang kan. Nah itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Ia mengajak untuk berani dalam segala hal, terutama dalam mengatakan apa yang benar, karena segala hal yang benar berasal dari Tuhan. Fakta ini mengingatkan kita akan Adam dan Hawa yang ketakutan setelah memakan buah pengetahuan. Mereka memakannya karena hasutan iblis. Jadi kalau kita berbuat jahat itu karena hasutan iblis, hasutan dunia, hasutan hawa nafsu kita. Tapi oknum iblis itulah yang membuat kita menjadi takut. Takut karena apa? Supaya kita terpisah dari Allah. Neraka itu kan artinya itu terpisah dari Allah. Surga itu bersama-sama dengan Allah. Nah itu. Jadi jelas ya, fakta ini ingatkan kita akan Adam dan Hawa yang ketakutan setelah memakan buah pengetahuan. Mereka memakannya karena hasutan iblis, mereka takut kepada Tuhan karena ya termakan oleh bujuk rayu iblis. Jadi bila kita merasa takut, perasaan itu berasal dari iblis. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk menjadi penakut. Kita takut pocong, takut genderuwo, takut kolor hijau, takut kuntilanak, takut apa lagi kalian? Takut bangkit, apa lagi? Pontianak ini banyak hantunya. Takut toyol, baik.
Macam-macam lah jenis nama setan tuh. Suster ngesot, apa lagi? Apa? Kuyang, macam-macam lah. Apalagi sendal bolong. Kalau hantu di barat tuh kan Dracula ya. Ya kan? Nah, kalau hantu Jepang lebih aneh lagi itu hantunya. Kalau nonton film itu saya senang tuh. Dulu ada kisah pemburu hantu. Setengah mati saya melotot di TV. Mana hantunya? Hantunya sama persis tuh. Ya kan? Ya, memang hantu itu menakutkan. Kalau hantu itu tak menakutkan, itu bukan hantu, manusia namanya. Ya. Dan berbagai macam hantu. Ya kan? Tergantung daerahnya. Hantu itu budaya. Lain daerah, lain tempat. Ya kan? Jelas. Kalau di Pontianak ini hantunya kuntilanak. Nah, tapi orang Dayak bisa kembalikan hantu. Udah percaya? Maka jarang hantu penasaran kalau di daerah Dayak tuh bisa dikembalikan ke alamnya. Sakti kan? Itu bagi yang tahu. Bagi yang tak sakti ya. Tapi sebenarnya itu adalah ketakutan yang dibuat oleh iblis supaya kita tidak percaya dengan Allah. Kita percaya mbah dukun, orang pintar. Bukan panggil pastor untuk berkati rumah, manggil orang pintar. Jadi orang Katolik itu harus diberkati rumahnya. Nah, kelalaian orang Katolik yang selanjutnya, yang keempat adalah apa tadi? Yang pertama tadi kan melalaikan misa, yang kedua ya apa? Kurang membaca kitab suci, yang ketiga kurang terlibat di lingkungan. Yang keempat menyebut suka terbalik. Yang betul itu Tuhan Allahku, begitu. Ya kan? Maka Thomas katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, jadi itu. Jadi kepercayaan iman kita itu jangan dibolak-balik, ya. Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat, ya. Makanya ketika ya Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, doa Angelus hafal enggak nih? Jam 6, jam 12, jam 6 sore. Cek di Mada Bakti ya. Nah itu. Jadi kita sebagai orang Katolik itu beriman, berdoa dan membaca firman dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Bukan perbuatan yang jahat. Nyantet, melet, molong, tak apalah bahasanya, itu adalah perbuatan jahat. Ya. Jadi saudara-saudari yang terkasih itu. Kemudian berikutnya menganggap agama itu sama saja. Tidak. Kalau agama sama saja, ya untuk apa ada agama? Agama itu kan tidak agama kacau. Beragama itu berarti menjadi tidak kacau. Tetapi memilih iman Katolik itu adalah iman yang sempurna. Kasih Kristus itu adalah kasih yang sempurna. Ya. Begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia dan seluruh alam semesta ini. Nah itu. Maka kita beriman Katolik itu bukan beriman balas dendam, tapi cinta kasih. Bukan mata ganti mata, kuku ganti kuku, tetapi cinta kasih dalam hal pengampunan. Maka kalau kita mau sama, bukannya berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di sorga. Nah, jadi itu ya. Jadi para saudara-saudari yang terkasih itu harus kita jadikan sebagai tonggak sejarah kita. Ya. Pada hari raya Pentakosta, ya, pesta kelahiran gereja, kita semua diminta untuk tidak takut menjadi saksi Tuhan, sang sumber segala kebenaran. Kesaksian ini sungguh dibutuhkan di zaman ini di mana segala sesuatu serba melimpah. Kita berlimpah informasi, pengetahuan, bahkan tawaran dalam banyak faktor. Apalagi kalian di dunia internet. Ya, mau ngerjakan tugas buat AI, gampang. Kalau kalian masih susah buat tugas, kan AI itu udah banyak tuh. Ya, agak aneh kalau sekarang kalian tuh malas kan. Dia bisa ngetikkan kita, tapi enggak mesti semua 100% diketik. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, hal ini terkadang membuat kita tak mampu lagi ya memilah serta memilih apa yang baik dan benar seturut perintah Tuhan. Maka dalam situasi yang serba cepat ini,
kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, memperlambat irama hidup kita, supaya dapat diam sejenak mendengarkan Roh Kudus yang berbicara di dalam keheningan batin kita yang paling dalam. Seperti yang dialami Nabi Elia di dalam gua pengungsian. Ya, ia masuk ke dalam gua dan berdiri di hadapan Tuhan. Ia melihat badai angin, api dan tanah yang berguncang, namun Tuhan tak ada di sana. Sebaliknya, ketika angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, ia menutupi wajahnya karena ia tahu bahwa Tuhan hadir dalam keheningan. Di dalam gua batinnya yang hening, ia berjumpa dengan Tuhan. Ia berjumpa dengan Roh Kudus. Setelah itu, ia berani bangkit mewartakan Allah yang hidup. Tuhan meminta hal serupa dari kita. Kita dituntun untuk berjumpa dengan Allah Tritunggal dalam keheningan batin kita. Kita mendengarkan Dia supaya kita berani mewartakan kebenaran. Hari Raya Pentakosta ini menjadi reminder bagi orang Kristiani, yaitu pengikut Kristus, agar tidak takut bersaksi tentang kebesaran Allah dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.